إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumaah Masjid Al-Barakah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rajab, Sya'ban, Ramadan adalah 3 bulan yang berturut-turut di dalam kalender Islam Hijriah. Rajab adalah bulan ke-7, Sya'ban dan Ramadan adalah bulan yang ke-8 dan yang ke-9. Diterangkan oleh para hukama, inna Rajab lil istighfari minadz-dzunub wa Sya'ban li islahil qalbi minal 'uyub wa Ramadan li tanwiril qulub wa Lailatul Qadri li taqarrub ila Allah. Sungguh bulan Rajab itu adalah kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa. Dan bulan Sya'ban adalah kesempatan untuk memperbaiki hati dari segala macam celah. Dan bulan Ramadan adalah untuk menerangkan hati. Sedangkan Lailatul Qadar adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang bisa membersihkan raganya dari dosa pada bulan Rajab, maka ia akan bisa membersihkan hatinya pada bulan Sya'ban. Selanjutnya ia akan bisa membersihkan ruh atau jiwanya pada bulan Ramadan. Maka jika seseorang tidak dapat membersihkan badannya pada bulan Rajab dan tidak pula dapat membersihkan hatinya pada bulan Sya'ban, lalu bagaimana mungkin ia dapat membersihkan jiwanya pada bulan Ramadan? Abu Bakar Al-Balkhi berkata, Syahrul Rajab syahruz zar'i wa syahru Sya'ban syahru syaqyiz zar'i wa syahru Ramadan syahru hisadiz zar'i. Bulan Rajab adalah saatnya menanam, bulan Sya'ban adalah saatnya menyiram tanaman, dan bulan Ramadan adalah saatnya memanen hasil. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Barakah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat tanggal 8 Sya'ban 1443 Hijriah. 3 pekan ke depan kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa dengan membawa banyak kebaikan, fadilah, hikmah dan pahala yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karenanya, mari kita persiapkan diri sedari sekarang agar mampu mendapatkan semua keuntungan yang dibawanya. Karena kesuksesan ibadah pada bulan Ramadan salah satunya adalah bergantung kepada sebaik apa dan sejauh mana kita mempersiapkan diri untuk menyambut dan menjalani bulan Ramadan. Usamah bin Zaid adalah cucu angkat kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah anak dari sahabat Zaid bin Harithah yang adalah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bahwa ia tidak pernah melihat beliau melakukan puasa yang lebih banyak dan semangat daripada puasa pada bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahru yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahru turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Sya'ban adalah bulan di saat manusia lalai. Sya'ban terletak di antara Rajab dan Ramadan. Sya'ban adalah saat dinaikannya berbagai amalan kepada Rabb semesta alam. Oleh karena itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari hadis tadi. Yang pertama, bahwa bulan Sya'ban seringkali dilalaikan oleh manusia karena seperti tersembunyi di balik dua bulan yang besar dan terkenal, yaitu bulan Rajab dan Ramadan. Sementara itu, jika seseorang mampu beribadah di waktu yang banyak manusia melalaikannya, adalah berpahala sangat besar. Misalnya salat tahajud di sepertiga malam, di saat kebanyakan manusia sedang terlelap tidur. Kemudian juga waktu awwabin, yaitu waktu sekira jam 10 siang sampai waktu zuhur. Kemudian ba'da maghrib sampai isya, atau di saat khatib sedang berkhutbah, adalah termasuk waktu yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Hikmah yang kedua adalah ketika amalan manusia disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia itu sedang dalam keadaan beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penilaian yang baik. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Barakah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa ada 3 waktu amalan manusia disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu harian, pekanan dan tahunan. Yang harian yaitu pada setiap pagi dan petang, atau ba'da subuh dan ba'da asar. Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Musa al-Ash'ari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla la yanam wa la yanbaghi lahu ayyanam." Sesungguhnya Allah tidak tidur dan dia tidak layak tidur. Yakhfidul qisṭa wa yarfa'u, dia merendahkan dan meninggikan timbangan amal. Yarfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar, amal malam diangkat kepadanya sebelum amal siang. Wa amalun nahari qabla amalil laili, amal siang diangkat kepadanya sebelum amal malam. Hadis ini dikuatkan oleh hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tajtami'ul malaikatil laili wan nahari fi salatil fajri wa salatil asri." Para malaikat malam dan para malaikat siang berkumpul pada saat salat subuh dan salat asar. Fayajtami'una fi salatil fajri, mereka semua berkumpul sewaktu salat subuh. Fayas'udu malaikatal laili wa makatha malaikatan nahar, kemudian malaikat malam naik sedangkan malaikat siang bertahan. Wa yajtami'una bis salatil asri wa tas'udu malaikatin nahar, mereka semua berkumpul lagi sewaktu salat asar, kemudian malaikat siang naik. Fayas'alu rabbukum kaifa taraktum ibadi, lantas Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, bagaimana kalian melihat hamba-hambaku? Fayaquluna atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun faghfir lahum yaumaddin. Para malaikat menjawab, kami mendatangi mereka sedang solat dan kami meninggalkan mereka juga sedang dalam keadaan solat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Yang kedua, dinaikkan setiap pekanan, yakni setiap hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Abu Dawud dan Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis, fayaghfaru liman la yusyraku billahi syai'a illa rajulan bainahu wa baina akhihi sya'na yaqulu da'u hadaini hatta yastaliha.
Amal-amalan itu ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis, maka akan diampuni dosa orang yang tidak menyekutukannya dengan apapun, kecuali seorang laki-laki yang di antara dirinya dengan saudaranya terdapat permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, biarkanlah laki-laki itu sampai keduanya berislah, saling memaafkan. Sementara di dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Senin dan Kamis amalan-amalan manusia diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin ketika amalku diperlihatkan, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga adalah tahunan dinaikkan setiap bulan Sya'ban seperti keterangan yang ada pada hadis yang telah saya bacakan di awal tadi. Maka oleh karena itu, marilah kita isi bulan Sya'ban ini, bulan di mana amal kita sedang dihadapkan kepada Allah Rabbul Alamin, dengan memperbanyak ibadah dan ketaatan agar kita dipandang dan diberikan nilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Barakah yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Sya'ban juga memiliki satu malam yang sangat istimewa, yang dimana di dalamnya penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang meminta dan mengharapkannya. Malam itu adalah malam pertengahan Sya'ban atau yang dikenal dengan sebutan nisfu Sya'ban. Di antara dalil yang menyebutkan tentang keistimewaan malam itu adalah dari Mu'adz bin Jabal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mendatangi, memperhatikan seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Dia pun mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Yattali'ullaha ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Al-Munziri dalam At-Taghrib setelah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Ibnu Majah pun juga mengeluarkan lafaz yang sama dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Al-Bazar dan Al-Baihaqi mengeluarkan semisal dari Abu Bakar As-Siddiq dengan sanad yang baik, dan juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka malam nisfu Sya'ban pada tahun ini diperkirakan akan jatuh pada malam Jumat pekan depan, yang bertepatan dengan tanggal 17 Maret 2022 Masehi. Oleh karenanya masih ada waktu sepekan ke depan untuk kita membersihkan diri dari syirik dan kembali memurnikan akidah dan tauhid. Salah satunya dengan cara banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sering-seringlah membaca 2 kalimat syahadat atau kalimat tahlil. Kemudian perbaikilah hubungan kita dengan sesama manusia, terutama orang tua, keluarga, tetangga, kerabat dan sahabat, karena ampunan Allah Subhanahu wa taala akan tertunda datangnya kepada kita jika kita dengan mereka masih menyisakan permusuhan atau belum saling mengislahkan. Mumpung masih ada kesempatan sebelum kita masuk kepada malam nisfu Sya'ban, mari kita bersimpuh di pangkuan orang tua kita. Mohonlah maaf dan ridhonya, karena ridho dan murkanya Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridho kedua orang tua kita. Ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Mari saling memberi dan meminta maaf. Jangan bosan memberi maaf dan jangan sungkan meminta maaf. Jika memungkinkan, temuilah keluarga, kerabat, sahabat yang jauh. Jernihkanlah apabila sempat keruh. Urailah benang yang sempat kusut. Eratkan silaturahmi yang sempat rengat akibat berdebat. Namun apabila tidak memungkinkan kita temui karena jarak dan waktu, maka manfaatkanlah kecanggihan teknologi yang ada, misalnya melalui telepon atau video call serta sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, Anar Rahman wa hiyar Rahim syaqqaqtu laha isman min ismi. Aku adalah Maha Pengasih dan dia adalah Rahim, namanya aku ambil dari namaku. Man wasalaha wasaltuhu. Siapa orang yang menghubungkan silaturahim, maka aku jalin hubungan dengan dia.
wa man qata'aha qata'tuhu, dan siapa yang memutuskan silaturahim maka aku putuskan hubungan dengan dia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Namun jangan karena maaf bisa diminta lantas kesalahan sengaja diulang-ulang. Maka oleh karena itu mari kita kikis habis sinis, egois, apatis, cuci caci maki benci, basuh gemuruh kukuh angkuh, luruh seluruh keruh, acuh tak acuh, riuh ricuh atau bermusuh-musuh, redam dendam yang dalam terpendam hingga padam. Mari rekat jabat erat hangat, seka buruk terka sangka, singkap asap gelap, usap lap hingga mengkilap. Buanglah sampah, sumpah, serapah, amarah dan sum'ah. Mari saling pintar merasa, bukan saling merasa pintar. Kait, cubit, bahkan sisit, parasit yang menggigit hingga menjangkit penyakit. Agar hati kita tak sempit, sulit, rumit. Buanglah ke laut Jawa, hawa jumawa merasa istimewa. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua sama, tuna hina dina, lemah rendah payah. Tiada ada daya upaya melainkan hanya atas karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat Jumaah Masjid Al-Barakah yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan persiapan yang matang, semoga Ramadan pada tahun ini menjadi Ramadan yang terindah dan terbaik sepanjang usia kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma dfa' 'anna al balaa wal wabaa wat ta'un waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan 'an baladina hadha Indonesia khassah wa 'an sa'iril buldanil muslimina 'amma ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la takilna ila anfusana tarfata 'ainin wa aslih lana fi sya'nina kullahu la ilaha illa anta. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada siang hari ini pertemuan yang kau berikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang lepas, bersih dari salah dan juga dosa. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan engkau timpakan, jangan biarkan dosa kepada kami kecuali engkau mau mengampuninya. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali
kecuali Engkau berikan jalan keluarnya. Wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau memenuhi dan meridhai kebutuhan kami tersebut. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.